persilakan waktu dan tempat untuk Wirang, di mana Wirang akan membacakan tentang Usi dan Andika. Saya boleh lihat garis tangannya Kak Andika? Kanan, kiri? Yang kanan. Ini terkait berita yang mencuat ya, tentang hubungan asmara kalian berdua. Saya orang yang termasuk membantah berita tersebut karena saya melihat dari firasat saya, dari garis tangan Andika, memiliki kepercayaan yang besar terhadap pasangannya dan sama sekali tidak ingin berprasangka buruk. Setuju. Tapi Wirang ini kan memang dari garis tangan itu memang Bacanya ada dari garis ilmunya tangan. ya. Iya. Ada. Jadi setiap seseorang mengalami masalah apapun, terjadi apapun dalam kehidupannya, ada beberapa garis tangan yang muncul dan hilang. Muncul dan hilang. Ada beberapa yang seperti itu. Ada ilmunya. Oke, berarti kalau saat ini, kalau ngeliat garis tangan mereka berdua saat ini apa sih yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Dari firasat Wirang melihat dari Mbak Yusi sebenarnya juga tidak terlalu mempermasalahkan ya, Mbak Usi ya, oke, tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Tapi ini semua hanya karena waktu, hanya karena keadaan. Tidak ada bersitegang antara emosional di antara kalian berdua, itu sama sekali tidak ada. Saya cuma bisa menyarankan Mbak Usi harus lebih kuat lagi, harus lebih sabar lagi karena hubungan kalian akan ada banyak berita-berita miring. Tapi sebenarnya faktanya tidak sama sekali. Selama itu bukan kenyataan sih, kita sih nggak pernah peduli sebenarnya. Tapi benar gak sih suka ada yang kabar-kabar gitu kalau nggak jalan berdua pasti ada aja. Kenapa? Kok nggak jalan berdua gitu? Iya Pasti orang mungkin gitu karena ya. orang terbiasa ngelihat kita dari dulu bareng terus kali ya. Jadi terus tiba-tiba Usi punya project besar, nggak melibatkan gue dan pas launching Tapi gue pada juga waktu nggak itu bisa emang datang. tanggalnya emang Mas udah ada acara dan Usi nggak bisa pindah ke tanggal Nggak lain. bisa, gue nggak bisa pindah, nggak bisa cancel kerjaan, nggak bisa geser ke tanggal lain karena berkaitan sama target hari launchingnya, proses editnya dan lain-lain udah diperhitungkan gitu. Ya. Oke Wirang. Oke, mungkin itu saja Kak Ruben. Terima kasih Wira. Thank you. Thank you. Itu yang ngembusin pertama kali siapa? Oke, terima kasih Wirang. Ya. Dan sekarang ini saya mau panggil ini adalah istri di mana banyak sekali yang kita mau tanyakan. Suami tercinta lagi dalam tertimpa masalah besar. Ini adalah istri dari Zulkiflia. Kita panggil ini dia Retno Paradina. Aku mau ngobrol lagi sama Mbak Retno, tapi aku akan ngajak manis yang ada di rumah untuk lihat tayangan berikut ini. Sempat menghilang dari jagat hiburan tanah air, kini vokalis band Zivilia yaitu Zul kini terjerat kasus hukum lantaran mengedarkan barang haram narkoba jenis ekstasi. Sialnya, Zul terancam hukuman mati lantaran dirinya merupakan pengedar narkoba berskala besar. Bagaimana ya manis kelanjutan kasus narkoba yang menjerat pelantun lagu I See Terror ini? Selengkapnya hanya di Brownies Obrolan Manis. Oke, dan saya mau ngobrol langsung sama istri tercinta. Mbak, ini sejauh apa sih Mbak permasalahan yang dialami Zul saat ini? Soalnya saya sampai dengar katanya sampai kasus sampai hukuman mati gitu.
Sejauh ini masih proses penyelidikan, masih berlanjut SP21 ya. Jadi kalau untuk berita yang beredar itu kita masih lihat proses hukumnya sampai gimana gitu. Nanti di persidangan fakta-faktanya baru kita tahu. Oke, yang Mbak kenal suami Mbak itu gimana sih sebenarnya? Dia itu sosok ayah yang peduli keluarga, humoris, dan dia juga berbaur sama masyarakat. Adanya berita ini tiba-tiba Zul tertangkap dengan kasus narkoba. Ini Mbak kaget nggak? Kaget banget. Tidak ada pernah curiga apapun sebenarnya? Enggak ada. Soalnya kan dari 2017 itu saya sama Zul di rumah terus sama anak-anak. Tapi kalau aku boleh tahu, ketangkapnya di mana Mbak waktu itu? Dia lagi menuju ke apartemen temennya ngambil gitar. Waktu itu kan dia mau ke Bone, jadi mampir ke apartemen mau ngambil gitar. Jadi di dalam itu udah ada proses penangkapan. Gitu. Di apartemen teman? Iya. Oh, jadi memang sebenarnya kedatangan Zul ke sana itu karena memang ada keperluan mau ngambil gitar. Iya, ngambil gitar. Yang gitar itu mau dibawa ke Bone. Yang pertama kali ngabarin Mbak kalau suami tertangkap adalah? Salah satu teman wartawan sih. Soalnya kan saya sempat nanya juga pas lihat berita yang di luar udah kayak Mbah Mijan ngeluarin apa gitu. Saya sempat nanya ke salah satu teman wartawan, Mbak dengar kabar nggak kalau ada Zul di kantor polisi mana gitu. Dan akhirnya Emang berapa lama nggak ngabarin? dari hari Jumat. Tapi Jumat sore saya masih video call gitu sama. Jumat sore masih video call? Masih. Dan terakhir apa yang ngobrolan apa sama Zul? Dia cuma nanyain anaknya di mana, lagi ngapain. Nanyain anak, ngapain? Dan minta didoain, karena kan biasanya dia kalau mau manggung emang sering minta didoain. Doain ya. Iya. Mbak, hal ini juga cukup membuat kita semua kaget pastinya gitu ya. Apalagi Zul Zivilia adalah sosok yang memang dikenal oleh banyak orang. Hal apa yang paling Mbak membuat sedih dengan kejadian ini? Nggak nyangka aja sampai tertimpa masalah sebegini beratnya, karena kan sebelumnya dia emang belum pernah ada masalah seperti ini. Dan ketika dapat masalah langsung sebesar ini masalahnya. Shock banget. Sampai nggak tahu mau ngapain. Pertama kali Mbak berkunjung bertemu dengan Zul pada saat itu apa yang pertama kali Mbak katakan? Hanya menangis saja. Saya berusaha tegar tapi lihat dia nangis, saya jadi nggak tega juga. Mau marah mau apa, saya udah hilang karena udah ngeliat dia nangis. Ini memang hanya sosok istri di belakang yang saat ini sangat mendukung dia. Iya. Anak-anak udah nanya? Udah ketemu juga kemarin. Udah ketemu? Iya. Apa yang mereka berikan untuk ayah? Anaknya usia berapa tahun? Yang paling besar 8 tahun, yang paling kecil 2 tahun. Apa yang Mbak katakan tentang ayahnya? Karena kemarin udah lihat ketemu. kan, iya ketemu, dia nanya, "Papa lagi ngapain di sini?" Ya kemarin kan kita cuma bilang papanya lagi nyari duit, tapi karena udah lihat kondisi kayak gitu kita bilang papanya lagi sekolah polisi gitu. Tapi maaf nih, aku kemarin juga kena masalah loh Oma. Apa? Semalam rumahku diserbu. Sama? Diserbu nyamuk. Oh. Sampai susah tidur. Oh, berarti lu kemarin tuh, makanya tadi aku nyender tuh ngantuk gitu. nggak Iya, pengen tahu solusinya gimana sih supaya di rumah itu nyamuk tuh nggak pada demen banget di rumah gue. Oh, lu mesti tanya sama temen gue di pojok sana. Ada Miss Tips namanya, ya? Iya, Mbak Maria Belen namanya. Jadi, iya Mbak lu nanya Iya, sama sana. mohon maaf ya, sebentar ya, Iya. mohon maaf ya. Itu Mbak siapa namanya? Maria Belen. Maria Belen. Iya, Oke, iya, terima iya. kasih. Mbak Maria. Makasih ya. Aduh, Mbak Maria. Kenapa sih, ada masalah apa Aku sih, tuh sekarang Gun? ngatiem banget alias ngantuk. Ngantuk Semalam alias- tuh nggak bisa tidur, Mbak. Rumahku tuh banyak banget nyamuk. Ya. Udah gitu, udah aku Tuh, semprot, kan? semprot. Hmm. Masih aja ngiyang-ngiyung. Jadi susah deh istirahat. Benar. Nih ya Gun, itu mungkin abis disemprot,
itu pintunya buka tutup lagi. Dan nyamuk di luar kamar itu bisa masuk lagi Gun. Nih ya aku kasih tahu kamu sekarang ya, udah ada aerosol yang canggih banget pemirsa. Gitu. Iya dong. Apa sih Nis? Aku jadi kepo nih. Sabar Gun. Baik deh. Pakai aja ini dia nih, Force Magic. Nah, kuning-kuning sama kayak kita nih, sahabat kita banget nih. Lain kali kalau kamu nih Gun mau mematikan nyamuk, tinggal semprot aja. Selain itu aromanya harum dan juga seger nih kayak bunga. Dijamin deh gak akan bikin sesek nafas. Tuh. Coba dong aku lihat dong. Nih. Oh ini boleh banget nih dicoba. Iya. Tapi ampuh nggak sih Miss? Kalau cuma wangi-wangi doang mah mendingan Igun pakai perfume. Nih, aku ada satu lagi tuh, kita kembaran kan? Iya. Pemirsa pokoknya kalau nggak ampuh, nggak akan deh aku suruh Igun pakai Force Magic. Nih ya, Force Magic ini menggunakan aerosol yang nggak cuma membunuh nyamuk zombie. Itu loh pemirsa, nyamuk yang kalau disemprot suka bangun lagi. Tapi juga akan menolak nyamuk semalaman karena ada kandungan daun eukaliptusnya gitu. Oh Manis kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi kalau misalnya aku kayak ini, aku bisa tidur nyenyak dong semalaman Pasti Miss. dong, bukan cuma itu aja Gun, kelebihannya nih ya. Jadi ada lagi, kalau abis semprot nyamuk, ya nyamuk keluar tuh nggak bisa masuk lagi. Ya. Force Magic ini menggunakan bahan dari bunga krisan. Pokoknya kalau pakai Force Magic, ruangan jadi wangi, tidur jadi nyenyak, dan pastinya juga ampuh banget membunuh nyamuk, kecoa, sampai serangga. Dan yang paling penting lagi nih ya, ini baik banget untuk keluarga karena zat aktifnya akan terurai pada saat kena matahari pagi gitu. Cus Oke, kalau gitu nggak ada alasan lagi nih ya untuk kita nggak pakai Force Magic. Betul banget. Nah sebagai tanda cinta Force Magic, dapatkan pemirsa promo spesialnya di Shopee. Oke, cus langsung cari promonya ya. Force Magic karena aku sayang anakku. Miss, makasih ya. Untuk Manis nanti kita balik lagi ya setelah yang satu ini tetap di Brownies, obrolan manis. Patri, keluar. Gue pikir anak kecil lagi mainan Mike. Gak taunya beneran. Oh ada FB Siapa baru. sih? Oh FD baru. Oh ada FB baru. Ya ampun. Patri, tua gue pikir anak kecil siapa sih mainin Mike. Oh FB baru, ya udah oke. Tapi yang pasti, pokoknya kita doakan semoga semua bisa lewati dengan baik. Salam buat keluarga, ya. Dan juga Hadijah sukses. Yang musik sukses. Kakak Andika juga sukses selalu. Pokoknya buat semua sukses ya. Kita ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hey.